Ahok mendukung, apalagi Anies kemudian mendukung, mantan gubernur lain juga mendukung. Lalu kemudian kekuatan terbesarnya bukan dari partai, tapi relawan, Jackmania, sampai kemudian bersatunya kekuatan terbesar yang sempat terbelah. Namanya Ahokers dengan anak Abah. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Tentu ini kabar yang kurang menyenangkan ketika KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno menang di Pilgub Jakarta, sehingga menurut pengamat politik serta politika Yunarto Wijaya, ini akan menjadi penyebab akan bersatunya kekuatan besar Ahokers dan anak Abah. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Oke, Bapak-Bapak, kita sudah mendengarkan pengumuman hari ini, penetapan hasil rekapitulasi dari KPU Jakarta. Saya mungkin awali ke Mas Toto terlebih dahulu ya. Ini mungkin sudah tidak tahu apakah ini kejutan atau bukan kejutan lagi, tapi bagaimana mengomentari bahwa Pramono Rano Karno ini berhasil merebut suara 50,07%? Kalau pertanyaan diajukan 2,5 bulan lalu atau 3 bulan ya pada saat pendaftaran, pasti orang akan menyangka bahwa ini sesuatu yang bisa disebut mission almost impossible. Karena mission almost impossible. Kenapa? Karena memang saya kebetulan punya data pada saat bulan Juli sebelum pendaftaran, dan saat itu belum ada keputusan MK ya. Jadi saat itu PDI Perjuangan dianggap tidak bisa memajukan calon. Saat itu saya mencoba membaca dalam konteks apakah Ridwan Kamil Suswono kuat atau tidak, dan apakah Anies dan Ahok juga masih kuat atau tidak. Walaupun saat itu sepertinya akan disingkirkan untuk bisa maju, karena Kimples borong semua partai begitu kan. Saat itu Mas Pram saya masukkan juga namanya, di simulasi banyak nama, hanya 0,1%. 0,1%, karena tingkat pengenalannya saat itu hanya 13%. Itu 2 bulan lalu ya? 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Kalau kita lihat memang apakah mengagetkan? Tidak. Mas Pram mungkin saya, Prof. Ibnu tahu sebagai orang politik, membaca berita politik. Tapi dalam konteks orang awam, Pramono Anung ini orang yang di belakang layar. Dia sekap, dia betul pernah jadi wakil ketua DPR, dia sekjen PDI Perjuangan. Tapi itu dulu, 10 tahun terakhir dia di belakang layar. Sehingga tidak mengagetkan ketika suara 0,1%. Tetapi ketika keputusan MK keluar, dan kemudian perkembangan politik dalam masa kampanye memperlihatkan Ahok mendukung, apalagi Anies kemudian mendukung, mantan gubernur lain juga mendukung. Saya melihat memang ada tren yang tidak terlalu mengagetkan ketika kemudian cenderung RK Suswono akan turun. Kenapa? Karena mereka anti klimaks dalam prosesnya. Awal-awalnya tidak disiapkan untuk bertarung, tapi disiapkan untuk masuk dalam skenario settingan melawan pasangan independen yang sudah pasti kalah menurut orang, atau lawan kota kosong. Berbeda dengan Pram dan Dul, walaupun titik startnya kecil, tapi mereka akhirnya jadi pusat perbincangan karena dianggap lahir dari proses yang dianggap lebih mewadahi aspek demokrasi keputusan MK tadi. Kita ingat bersama waktu itu ya. Betul. Dan di sisi lain, menurut saya hal yang menjadi sesuatu yang paling bisa di-highlight dan di-bold, ada positioning yang berbanding terbalik diambil oleh Emil dengan Pram. Emil, menurut saya, kritik saya kepada Kang Emil, saya kenal lama, terlalu menghabiskan energinya untuk menunjukkan dirinya, atau gelendotan bahasa saya, dengan kekuatan-kekuatan besar. Menunjukkan diri didukung Pak Prabowo, Pak Jokowi, didukung oleh 12 partai, dan lain-lain. Pramono Anung sebaliknya, ingin menunjukkan dirinya, saya bukan sekedar merah. Makanya yang dipilih ketua tim sesnya bukan kader PDI Perjuangan, calon tong. Warnanya tidak merah tapi oranye. Lalu kemudian kekuatan terbesarnya bukan dari partai, tapi relawan, Jackmania, sampai kemudian bersatunya kekuatan terbesar yang sempat terbelah. Namanya Ahokers dengan anak Abah. Dan narasi-narasi seperti ini menurut saya lebih bisa diterima oleh masyarakat Jakarta, yang akhirnya Pram ini mengamini mitos yang 2 kali sebelumnya terjadi di Pilkada 2017 dan 2012, yang menang itu pertama pasangan selalu nomor urut 3 kita. Kalau ini kebetulan lah gitu ya, nomor keramat. Yang kedua, bahwa yang menang itu selalu yang surveinya awalnya kecil, yang dianggap kuda hitam. Yang ketiga, yang menang itu selalu yang koalisi pendukungnya jumlahnya kecil. Karena pada titik itulah biasanya pasangan seperti ini lebih rajin turun ke masyarakat dan merangkul berbagai kalangan. Oke, menarik ya. Ada sebenarnya banyak faktor, tapi ketika tadi Mas Toto mengatakan dari 3 bulan yang lalu sebenarnya ada tingkat pengenalan Mas Pram ini jauh sekali. Prof, ini kita boleh analisa ya dari sosok
Pramono Anung dulu. Ketika tadi disebutkan tingkat pengenalannya sebenarnya masih jauh sekali, tapi kemudian dalam 3 bulan kemudian sampai bisa melesat bahkan jadi pemenang Pilkada Jakarta. Mungkin ada faktor Bang Dul. Ya. Jadi Mas Pramono itu juga udah dikenal, udah lama, beliau kan di kementerian, di media-media juga banyak disebut. Tapi ini pasangannya ini juga menurut saya cukup mendongkrak. Karena Dul anak sekolahan gitu kan. Gaya Dul juga yang ke Betawian gitu, ke Jakartaan deh gitu ya, walaupun ke Betawian dan ke Jakartaan. Jadi lebih dekat terkenal dengan dulu guys, warga DKI. Di samping ada valensi negatif yang dilakukan oleh pasangan RK dan Suswono menurut saya. Jadi orang turun. Misalnya salah ucap dalam beberapa hal ya. Mengenai yang ada menyerempet ke soal agama sedikit gitu kan. Hal-hal itu kan masih sensitif lah. Terutama pada masyarakat-masyarakat yang kemudian selama ini menjadi justru mungkin pendukung ya PKS lah. Karena Pak Suswono dari PKS kan, karena merasa ini kok jadi begini nih, jadi kontraproduktif akhirnya juga menurunkan. Iya, artinya sebenarnya dari sisi gaya komunikasi politik dari kita melihat mungkin dua paslon dulu ya, mungkin tidak dengan Dharma Pongrekun, tapi kedua paslon baik itu Pramrano maupun Ridwan Kamil dan juga Suswono terlihat bahwa gaya komunikasi politiknya kepada para pemilih Jakarta ini cenderung lebih berbeda begitu ya? Iya, jadi kalau saya lihat ya, kalau Pramono dan Dul itu berusaha dekat ya dengan warga DKI ya begitu. Nah kalau yang RK dan Suswono saya lihat juga lebih banyak ngomongin program tapi kurang menyentuh dengan kedekatan sosiologisnya gitu ya. Jadi dari situ menurut saya. Ya, Mas Toto, ketika kita kembali lagi kepada mesin partai yang kemudian adalah gerakan yang sangat menyokong para paslon ini, kan kembali lagi koalisi Indonesia Maju atau Kimples ini mendukung jelas si Ridwan Kamil dan juga Suswono. Ini apakah menjadi evaluasi tersendiri? Karena kita lihat kan Kimples ini sebenarnya kekuatan yang sangat besar dibandingkan PDIP sendiri. Pertama, pilkada itu tidak bisa ditempatkan sebagai pertarungan antar parpol. Jadi faktor tokoh itu faktor nomor 1. Faktor parpol itu faktor sekunder. Itu terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Jadi nggak bisa menggunakan logika matematika politik. Kalau didukung lebih baik parpol, kemudian sudah pasti menang. Yang kedua, kalau kita lihat juga khusus Jakarta, ada mitos tadi bahwa yang didukung oleh banyak parpol atau bahkan didukung yang dianggap oleh pihak penguasa selalu kalah. Ingat dulu kejadian Foke kalah dengan Jokowi Ahok 2012, 2017 Ahok kalah dengan Anies Sandi, dan sekarang Pram Dandul. Praktis kalau partai parlemen hanya didukung oleh PDI Perjuangan. Dan di situ menurut saya ada kecerdasan dari pasangan Pram Dandul tadi, bahwa ketika menyadari pertarungan ini dimaknai sebagai pertarungan antar parpol, selesai 80 lawan 15% gitu misalnya akan terjadi seperti itu, atau 85 lawan 15%. Yang kemudian dilakukan oleh Pram Dandul adalah melepaskan warna itu sehingga kemudian pertarungan ini menjadi cair. Pertarungan ini menjadi pertarungan memperebutkan kekuatan-kekuatan besar yang ada di Jakarta, termasuk kemudian menempatkan dirinya, oke, saya kalah dalam jumlah parpol, tapi jumlah belusukan saya dan jumlah titik yang saya kunjungi akan lebih banyak. Dan itu pola yang juga terjadi pada 2012 dan 2017. Oke, tapi berarti secara tidak langsung kita bisa mengartikan pada saat kampanye, pada saat kemudian menyatu kepada masyarakat, Pramono Anung ini tidak membawa atribut PDIP-nya. Apakah artinya sebenarnya ketika membawa atribut PDIP itu sebenarnya tidak sesuatu yang cukup menguntungkan begitu? Pramono Anung tetap tidak melepaskan atribut merahnya, nggak bisa. Dia sekjen, level sempat menjadi sekjen orang kedua tertinggi. Dul juga kader PDI Perjuangan, tetapi itu tidak dibiarkan berhenti pada level menjadi warna merah. Dan yang ditonjolkan di panggung depan adalah tidak sekedar warna merah. Dan itu menurut saya bukti kematangan dari seorang Pramono Anung. Yang kita tahu persahabatannya mungkin bukan hanya dengan kader PDI Perjuangan. Bahkan ketika konflik PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi mengemuka, kita tahu dia tetap menjalankan tugasnya sebagai sekap, salah satu orang terdekat mungkin Jokowi gitu ya. Harus ditambahkan ya sedikit. Iya, Pak, silakan. Kan ini ada pemilih DKI hanya 58% ya. 58%. Iya.
partisipasi memilih. Yang tidak memilih itu, yang memilih siapa, yang tidak memilih siapa kira-kira ya. Ini mungkin Mas Toto punya datanya ya, tapi saya analisis saja. Ini yang tidak memilih kan yang begitu nggak peduli lah gitu. Tetapi yang memilih ini adalah yang punya kaitan secara kultural dengan para tokoh itu. Nah, saya menduga yang memilih ini kekuatan kulturalnya lebih dekat ke Pramono dan Dul ketimbang kepada Bang RK dan Suswono. Dalam hal ini saya pernah katakan bahwa RK kan orang Jawa Barat, datang ke DKI juga kan membutuhkan waktu untuk attach dengan warga DKI kan. Jadi ini kita hitung tuh. Jadi 58 yang milih saya kira itu yang emosionalnya lebih cenderung kuat dalam memilih sang tokoh itu. Dan tadi saya katakan keuntungan dari Mas Pram ini punya wakilnya yang popularitas di DKI-nya kuat sangat gitu loh. Ini nyambung ke Prof tadi ya kita ya. Bahwa Kang Emil menurut saya terjebak dengan permainannya sendiri atau permainan Kimples. Kalau menjawab tadi terkait pendekatan kultural, kenapa Kang Emil maju? Kan kita tahu Kang Emil tadinya ingin maju di Jabar. Karena ada sebuah kesepakatan di level tinggi terkait dengan partai-partai di Kimples, ingin memajukan Deddy Mulyadi yang surveinya masih kalah dengan Kang Emil, Kang Emil harus dipindahkan. Dipindahkan di Jakarta, kenapa Kang Emil mau? Karena skenario awalnya memang hanya melawan kota kosong. Jadi itu yang saya katakan dari awal tadi. Memang skenario tidak disiapkan untuk sebuah pertarungan, tapi sebuah settingan. Sehingga ketika kemudian pertarungan akhirnya terjadi berlangsung, di situ ada kekagetan. Itu yang saya sebut dengan kemanjaan atau upaya untuk tetap ngeglendot di backup oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu yang lebih terlihat, bukan energi untuk bertarung. Sementara untuk Jakarta nggak suka yang seperti itu. Karena faktanya 3 pemilu terakhir yang dianggap gelendotan dengan kekuasaan, itu malah kalah gitu. Oke, ini kan berarti analisa yang cukup menarik ya, bahwa RK Suswono ini dianggap sepertinya tidak siap tentunya untuk bertarung karena skenario awal adalah kedua-duanya tidak punya KTP DKI. Dari situ aja kan sudah terbaca kita. Bagaimana bicara pendekatan kultural tadi, kita oleh image Pramono Anung yang berbeda dengan teman-teman PDI Perjuangan lain yang sering terlihat konfliktual. Misalnya Pramono Anung walaupun dia bagian dari PDI Perjuangan, kita nggak pernah terlihat dalam situasi konflik antara kelompok Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Itu yang menyebabkan kan banyak narasi yang mengatakan ketua umum partai Kimples sebenarnya lebih banyak yang sahabatan dengan Pram dibanding sama RK gitu kan, kira-kira seperti itu. Pasti dong. Jadi karena RK tadi orang Bandung soalnya kan. Yang lebih dekat ke ini kan, ke itu yang Pramono, menurut saya DKI, menjadi sebuah situasi yang lebih cair, dan DKI tidak bisa kita nilai dari sebuah narasi Kimples against PDI Perjuangan. Oke guys, jadi bravo untuk Mas Pramono dan Rano Karno karena rakyat Jakarta sudah percaya dan mendukungmu. Dengan kinerja di Jakarta yang pihak kepada masyarakat Jakarta hingga menuju 2029 untuk Pilpres nanti. Jadi di detik-detik terakhir yang mungkin ditakuti oleh Pak Jokowi CS adalah kemunculan Anies Baswedan untuk mendukung Mas Pram, sehingga para anak abah dengan semangat membara bergerak untuk bisa memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno. Tentu dengan kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta ini menjadi tanda-tanda besar akan bersatunya kekuatan besar Ahokers dan juga anak abah menuju 2029. Bersatunya Ahokers dan anak abah dinilai telah bisa mendongkrak daya tarik Pilkada Jakarta sehingga Pramono dan Rano Karno bisa menang. Sehingga ini menjadi ancaman dan juga akan menjadi kekuatan besar yang mememikan, yang tak terkalahkan bagi lawannya besok di Pilpres 2029. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.